of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu, maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Pada video pertama ini dibuka oleh hantaman dari FAW-500M62 Rusia yang diluncurkan dari si BBS U-34. Dikatakan yang ada di bawah ini adalah sebuah kompleks gedung yang ada di kota Vovchansk di provinsi Kharkiv, yang digunakan oleh pasukan Ukraina sebagai markas sementara. Kita tidak tahu pasti gedung yang mana yang ditargetkan, tapi yang jelas penggunaan FAW-500M62 bukan untuk spamming seperti roket-roket MLRS, karena ini termasuk smart bomb, di mana tingkat akurasinya masuk dalam kategori sangat presisi. Yang menjadi catatan kami adalah aktifnya pasukan Rusia menggempur sektor garis depan di provinsi Kharkiv. Nampaknya akan terjadi sesuatu yang besar di sana, mungkin seperti yang akan terjadi di provinsi Zaporizhia. Yang sedang bergerak di bawah ini adalah sebuah tank T-80 BVM Rusia yang sedang bergerak pada malam hari di suatu wilayah di provinsi Zaporizhia. Dan sudut pandang ini adalah sudut pandang dari drone bomber modifikasi Ukraina yang dikatakan akan memburu T-80 itu. Namun tiba-tiba, boom! Belum sempat dijatuhi oleh mortir yang dibawa oleh drone Ukraina, T-80 itu terlihat meledak karena menginjak ranjau darat di lokasi itu. Sudah pasti T-80 itu akan ditinggalkan karena dalam keadaan lumpuh. Bisa Anda lihat pada video, ini adalah dokumentasi dari aktivitas para operator senjata tradisional Rusia, yaitu TOS-1A, di mana sang operator terlihat dari divisi pasukan lintas udara Rusia alias VDV. Dikatakan dalam postingannya, peluncuran roket-roket TOS-1A ini diarahkan ke parit-parit baru pasukan Ukraina yang ada di kota Krinky di provinsi Kherson. Sayangnya, dokumentasi hantaman TOS-1A yang dibagikan ini terlihat dari jarak yang lumayan jauh, jadi sedikit tidak terlihat gambaran dari gregetnya TOS-1A ini. Kali ini, giliran senjata tradisional Ukraina yang beraksi, yaitu drone kamikaze FPV. Seperti yang Anda lihat, target pertama yang diincar oleh FPV Ukraina ini adalah sebuah tank T-72. Dan hasilnya seperti biasa, dengan sekali hantaman, terlihat T-72 Rusia itu langsung menjadi api unggun. Kemudian target kedua, ini adalah tank T-55. Ya, Anda tak salah dengar, T-55 yang dibangun tahun 55 sesuai namanya. Mungkin dibangun di zaman bapak atau ayah dari para kru tank ini dan diwariskan ke anaknya saat ini. Tentu saja, jika T-72 dengan mudah menjadi api unggun, maka T-55 juga dengan mudah menjadi api unggun di medan laga.
Pada video kali ini, kembali kita akan melihat bagaimana FAB-500M62 Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina yang ada di kota Gorlovka di provinsi Donetsk. Bisa Anda lihat, boom dan boom. Dua unit FAB-500M62 dikatakan menghantam gedung baru yang dijadikan sebagai depot atau tempat menaruh logistik pasukan Ukraina untuk keperluan logistik garis depan provinsi Donetsk. Dan tentu saja, dengan hantaman seperti itu, pastinya stok logistik itu menjadi butiran debu. Dan kami suka dokumentasi dari jarak dekat seperti ini. Lebih terlihat gregetnya daripada dokumentasi dari jarak jauh yang terlihat kurang gregetnya. Senjata tradisional Ukraina kembali beraksi, dan yang ditargetkan adalah sebuah tank T-80BV. Bisa Anda lihat bagaimana drone FPV Ukraina ini menargetkan kompartemen mesin dari T-80 Rusia itu. Kemudian boom, langsung membuat badan dari T-80 itu berasap. Dan kemudian ketika drone intai kembali untuk melihat situasi, ternyata turret T-80 ini sudah lepas dari badannya. Ini adalah sebuah kompleks bangunan yang dikatakan dijadikan sebagai gudang atau depot logistik pasukan Ukraina yang terletak di kota Okhrymivka di provinsi Zaporizhia. Gedung logistiknya ada di sini. Kemudian tiba-tiba, boom! Sebuah FAB-500M62 menghantam salah satu gedung itu dan terlihat meratakannya. FAB-500 kedua juga terlihat menghantam gedung terbuka di lokasi itu dan juga meratakannya. Kemudian FAB-500 ketiga terlihat meledak di udara dan menghujani lokasi itu dengan fragmentasi yang dibawanya. Ketika kamera drone bergerak ke sebelah kiri, nampak ada bekas ledakan dari FAB-500 lainnya di sebelah kiri video. Sekali lagi, dengan serangan seperti ini, tentu saja stok logistik pasukan Ukraina akan menjadi butiran debu. Dan sekali lagi, dokumentasi dari jarak dekat seperti inilah yang kami suka. Lebih jelas, lebih terasa gregetnya daripada dokumentasi dari ketinggian yang lumayan tinggi, yang biasanya tidak jelas hasilnya. Ini ada 3 unit rombongan kavaleri Rusia yang sedang berjalan menuju garis pertahanan pasukan Ukraina di kota Avdiivka. Sambutan kemudian diberikan oleh pasukan Ukraina. Terlihat hantaman drone FPV, rudal ATGM, dan juga ranjau menyambut 3 mainan Rusia ini. Sampai akhirnya, sebuah tank T-80 dari rombongan ini terlihat harus mengaktifkan fitur turret terbangnya setelah dihantam oleh sebuah drone FPV. Dan terlihat 3 mainan Rusia ini akhirnya menjadi besi tua. Sungguh kerasnya garis depan medan laga. Yang sedang Anda lihat ini, itu adalah IAV Bradley Ukraina yang coba mendekat ke posisi pertahanan pasukan Rusia di kota Avdiivka. Kemudian tiba-tiba, boom! Terlihat Bradley itu menginjak ranjau di lokasi itu. Yang cukup mencengangkan adalah terlihat Bradley itu masih mampu untuk bergerak mundur. Walaupun terlihat gerakannya adalah gerakan memaksa, alias sudah terjadi malfungsi yang parah pada Bradley itu. Kemudian terlihat 2 orang kru Bradley itu lari meninggalkan mainan mereka yang nampaknya harus pensiun selamanya dari medan laga. Operator Bradley sebenarnya ada 3 orang, yaitu Commander, Gunner, dan Driver. Mungkin 1 orang lainnya KO di dalam Bradley itu. Tapi bisa juga sang Gunner merangkap menjadi Commander, sehingga Bradley itu dioperatori oleh 2 orang kru saja. Ini adalah 3 unit IAV Rusia yang coba melakukan penyerbuan terhadap posisi parit pasukan Ukraina yang ada di kota Kupiansk. Berada di tengah area terbuka seperti ini tentu sangat berbahaya. Dan benar saja, terlihat kemudian IAV pertama terhantam rudal ATGM Stagnape. Kemudian IAV kedua disikat oleh drone FPV. Dan kemudian tiba-tiba, boom! IAV kedua dihantam sebuah rudal yang datang dari atas.
Dan rudal itu adalah rudal ATGM Javelin dengan metode top attack. Satu AYV terlihat beruntung bisa lari dari lokasi itu, sementara dua lainnya harus menjadi besi tua. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada 5-7 Februari hari ini. Terima kasih untuk Om Pong Bali 2002 dan Om Komances. Tentu saja, support ini sangat berharga bagi kami karena membuat kami tambah bahagia dan semangat dalam menyajikan informasi dari medan laga. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Rabu 7 Februari 2024. Berikan komentar Anda.